Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita, Value Investor. Di video kali ini saya akan share ya apa yang saya lakukan ya, bagaimana sikap saya menghadapi market crash saat ini. Apakah saya sifatnya adalah wait and see dulu, agresif atau justru cut loss ya. Di video ini saya akan membahasnya. Pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasannya atau kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman yang khususnya nih baru pertama kali mampir di channel ini untuk subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman download ebook watchlist kami dulu, karena kami sudah menulis ebook di mana isinya menurut saya informasi yang sangat bagus, perspektif tentang investasi jangka panjang, dan di dalamnya ada tiga contoh saham under value, yang dimana tiga saham ini sudah kita update dengan kinerja terbarunya. Jadi pastikan ya teman-teman download ebooknya dulu, dan ebook ini free, linknya di deskripsi ya. Oke, sebelum saya share mengenai posisi saya saat ini, saya akan sharingkan dulu ya mengenai pergerakan market dalam jangka panjang. Ini adalah gambaran IHSG kita sejak tahun 2008 sampai saat ini, sampai video ini diambil ya, yang dimana posisi IHSG saat ini adalah di 6.424 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dalam jangka panjang IHSG kita selalu naik. Ya, tetapi perjalanan kenaikannya ya tidak selalu naik setiap tahun, tidak ya. Ada kalanya bearish, ada kalanya bullish, ada kalanya market crash, tapi setelah itu terjadi rebound juga. Kita mulai dulu dari tahun 2008. Waktu itu terjadi market crash akibat dari subprime mortgage ya, krisis mengenai subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat ya, dan market di Amerika waktu itu juga crash. IHSG kita pun juga kena dampaknya, di mana IHSG minus atau jatuh sampai 61%. Lalu apa yang terjadi setelah market jatuh 61%? Terjadilah bullish ya, bullish yang panjang, dan sempat akhirnya menembus all time high-nya kembali. Akhirnya menembus level all time high-nya kembali, dan di saat perjalanan bullishnya ada krisis baru di tahun 2011, yaitu krisis mengenai PIX. PIX ini bukan hewan babi, itu bukan ya, tapi ini adalah singkatan dari negara PIX ya, negara krisis utang Eropa, khususnya di 4 negara PIX ini, yaitu Portugal, Irland, Greece, dan juga Spain. Di mana waktu itu juga menyebabkan IHSG kita sempat jatuh 23% dari level tertingginya ya, level tertingginya sampai ke level lowernya. Level tertinggi tahun 2011 dan level lowernya itu 23%. Ini chartnya memang kecil, tapi kalau teman-teman hitung itu penurunannya sampai 23%. Kemudian setelah krisis atau setelah market jatuh 23%, market kembali bullish ya, market kembali bullish sampai akhirnya di tahun 2013 ada market crash lagi. Ada waktu itu fenomena taper tantrum, di mana Amerika Serikat sudah melambat ya. Maksud saya adalah pencetakan uang ini sudah dikurangi ya, alias tapering ya, tapering, yang dimana yang tadinya krisis subprime mortgage di tahun 2008, waktu itu The Fed ya mencetak duit ya, Amerika mencetak duit, dan di tahun 2013 pencetakan duitnya mulai dikurangi. Dan itu juga membuat market crash. IHSG kita pun juga kena, dan IHSG kita turun sampai 26,9%. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah jatuh, market kembali bullish kembali dan kembali menyentuh all time high-nya lagi di tahun 2015 sebelum akhirnya jatuh lagi. Jatuh akibat dari perlambatan China membuat harga komoditas juga jatuh. Waktu itu harga batu bara sempat menyentuh level $50 ya. Dan IHSG kita jatuh sekitar 22,7%. Selain perlambatan ekonomi Cina, waktu itu juga untuk pertama kalinya The Fed menaikkan suku bunganya pasca krisis subprime mortgage tahun 2008 ya. Jadi memang itu juga membuat market crash di bursa kita juga. Selanjutnya setelah kejatuhan market tahun 2015, akhirnya market kembali rebound dan menyentuh all time high-nya kembali sebelum akhirnya terjadi market crash lagi ya. Perang dagang jilid 1, dan waktu itu market turun sampai dengan 17%.
Dan setelah market turun, akhirnya market rebound dan belum sampai akhirnya menyentuh level all time high-nya, kembali ada krisis COVID-19 di mana IHSG kita jatuh 38,4%. Dan setelah COVID-19 ya lagi-lagi IHSG rebound lagi menyentuh all time high-nya lagi sampai akhirnya di tahun ini ada perang dagang jilid 2 yang dimana IHSG saat ini sudah turun 22% dari level tertingginya bulan September tahun lalu, di mana level all time high di bulan September tahun lalu menyentuh level 7.900 ya. Sekarang udah di level 6.424. Tentu saja yang saya sampaikan ini adalah rangkuman ya dari berbagai krisis yang terjadi di belahan ya di ekonomi global ya, dan itu juga menghantam market kita ya. Mungkin next video akan kita coba kupas satu persatu tentang fenomena-fenomena krisis yang fenomena-fenomena yang membuat krisis saat itu. Lalu berapa sih rebound dari market setelah jatuh ini? Ini juga saya rangkumkan ya. Tahun 2008 saat krisis subprime mortgage turun 61%, kemudian rebound sampai 172%. Jadi dari level bottomnya di tahun 2008 menuju level all time hanya kembali sebelum market crash selanjutnya itu naik 172%. Kemudian krisis utang PIX, IHSG jatuh 23%, rebound 31%. Taper tantrum pada tahun 2013 IHSG jatuh 26%, rebound 43,9%. 2015 market jatuh 22%, rebound 65%. Perang dagang jilid 1, market jatuh 17%, rebound 19%. COVID-19 ya IHSG jatuh 38%, rebound 66%. Dan tahun 2025 ini ya market sudah turun 22%. Mohon maaf ini typo ya, harusnya minus 22%. Nah, berapa reboundnya? Ya tentu saja kita tidak tahu ya, belum tahu karena memang belum rebound sampai saat ini. Sekarang bayangkan ketika market reboundnya biasanya lebih tinggi dibandingkan saat terjadi penurunan market ya, dan bayangkan itu adalah IHSG. Artinya saham-saham di dalamnya biasanya kenaikannya akan lebih tinggi dibandingkan IHSG itu sendiri ya, karena IHSG ini adalah pergerakan rata-rata ya, rata-rata dari seluruh saham-saham yang ada di bursa kita. Sedangkan kalau kita bisa memilih saham-saham yang tepat, kenaikannya pasti lebih tinggi dari reboundnya IHSG. Ada pepatah mengatakan di setiap krisis pasti ada peluang baru. Di setiap krisis akan muncul orang-orang kaya baru, dan itu benar ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai instrumen saham, ketika market crash kita bisa pilih saham-saham yang tepat, maka ketika ekonomi pulih saham tersebut akan naik, kenaikannya dengan luar biasa. Disitulah kita akan mendapatkan cuan besar. Saya sendiri pun sejak tahun 2015 ya saya membeli saham. Jadi ketika market crash saya posisinya adalah beli dan saya agresif dan saya dapat cuan besar waktu itu. Tapi memang ya di tahun 2015 waktu itu saya belum istilahnya bikin video di channel YouTube ya. Tapi untuk tahun 2020 saya sudah mulai share saham-saham yang saya beli dan saya share di YouTube. Misalkan tahun 2020 lalu saya cuan multibagger dari saham AALI ya, ini videonya ya. Kemudian saya juga ada cuan di saham ITMG, dan ITMG ini juga saya bahas di channel YouTube ini ya. Ini videonya. Kemudian saham MPMX pun ya. Jadi saya juga dapat cuan multibagger dari saham MPMX, ini videonya. Artinya apa? Memang ketika market crash posisi saya agresif karena saya berpikir ini mumpung market crash, mumpung semua saham rata-rata murah, saya agresif untuk beli. Jadi saya tidak menyimpan banyak cash. Ya memang pasti ada ya, kalau kita bicara mengenai portfolio management ya pasti ada. Cuman cash saya juga nggak terlalu banyak ya. 15% maksimal itu cash yang ada di portofolio saya. Sisanya atau 85% itu saya belikan saham. Saya ada di posisi pegang saham murah under value saat ini. Cuman harus dipahami teman-teman ya, kita bicara mengenai serok saham saat market crash, ini bukan berarti kita membeli saham sekarang harapannya adalah cuannya bulan depan ya. Jadi misalkan ketika market crash saat ini bulan April kita mulai serok, kan sekarang banyak ya orang mengatakan wah saatnya serok, saatnya beli. Tetapi tidak sembarangan beli. Pertama kita harus memiliki mindset yang benar dulu, yang dimana ketika kita beli saham tidak langsung mengharapkan bulan depan langsung cuan, tidak mengharapkan nanti bulan Juni akan langsung cuan. Tidak seperti itu teman-teman ya, tapi perlu kita menunggu sampai ekonomi kita kembali pulih.
Terus kapan ekonomi kita pulih? Ya kita tidak tahu. Ya bisa juga akhir tahun nanti mungkin pulih, atau jangan-jangan tahun depan, atau jangan-jangan 2 tahun lagi baru pulih. Tapi percayalah teman-teman, ketika ekonomi kita sudah pulih ya, kondisi global sudah mulai baik-baik saja, tidak terjadi geopolitik seperti saat ini ya, sudah mereda katakanlah, itu market akan bagus dan saham-saham yang kita beli saat market crash saat ini kenaikannya pasti luar biasa. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita salah pilih saham ya, karena memang ketika market sedang lesu ya, market sedang crash, biasanya juga karena faktor ekonomi ya, baik itu ekonomi nasional kita maupun ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita harus pilih saham yang benar, yang artinya adalah saat ini mungkin kondisinya tidak baik, tetapi nanti kondisinya akan membaik dan itu membuat kinerja dari emiten-emiten yang kita miliki ini juga akan membaik. Karena juga akan ada emiten-emiten atau saham-saham yang dimana ketika market crash ya, terjadi kelesuan ekonomi saat ini, dia tidak mampu survive, tidak mampu mempertahankan bisnisnya sehingga membuat bisnisnya kolaps. Kita ambilkan contoh ya, salah satu saham yang ada di bursa kita dan kemarin baru saja pilot sampai akhirnya PHK 10.000 orang ya, yaitu Sril atau Sritek. Dimana ketika ekonomi sedang lesu, Sritek tidak bisa mempertahankan bisnisnya, terjadi kolaps. Dan kalau kita punya sahamnya Sril, ya siap-siap nih kita akan kehilangan 100% investasi kita. Jadi pastikan kita pilih saham yang tepat. Nah di webinar tanggal 22 besok saya akan membongkar caranya bagaimana kita memilih saham yang tepat supaya kita tidak salah pilih dan kita bisa mendapatkan cuan multi-bagger mumpung saat ini marketnya sedang murah. Khusus tanggal 22 besok webinarnya free, jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat webinar tanggal 22 besok. Mumpung free dan mumpung market sekarang pada murah-murah semua. Oke, saya tunggu Anda di webinar tanggal 22 besok ya, segera daftar, linknya di bawah ini ya.